Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Walil jazmi alamatan. Dan bagi jazm itu mempunyai dua alamat. Seperti yang kita terangkan kemarin di awal daripada al-i'rab, al-jazm, yaitu adalah taghyirun makhsus alamatuhu sukun aw ma naba anha. Jazm itu yaitu adalah suatu perubahan khusus. Jelas itu ya. Alamatnya apa? Alamatnya yaitu adalah sukun au mana ba'anha, atau yang menggantikan daripada sukun. Dan yang menggantikan sukun di sini cuma satu, yaitu adalah hadzf. Jelas itu ya, membuang doang. Oleh karena itulah kata beliau walil jazmi alamatan. Dan bagi jazm itu cuma mempunyai dua alamat. Alamat pertama yaitu adalah sukun, dan alamat kedua yaitu adalah hadzf. Hadzf itu menghapus. Jelas itu ya. Nanti menghapus apa? Nanti akan datang kita terangkan. Nah, dari sini kita bisa memaham bahwasanya setiap daripada i'rab itu mempunyai alamat asal dan alamat yang menggantikannya. Makanya setiap daripada definisi rafa, nasab, khafad dan jazm, rafa apa? Yaitu adalah taghyirun makhsusun alamatuhu dhammah. Taghyir suatu perubahan yang khusus, alamatnya apa? Yaitu adalah dhammah. Au ma naba anha, atau yang menggantikannya. Begitu juga nasab, taghyirun makhsus alamatuhu al-fathah au ma naba anha. Begitu juga khafad, kita katakan taghyirun makhsus alamatuhu al-kasrah au ma naba anha. Nah, begitulah juga jazm ini. Taghyirun makhsus alamatuhu sukun au ma naba anha. Maka rafa alamat asalnya yaitu adalah dhammah, nasab alamat asalnya yaitu adalah fathah, dan khafad alamat asalnya yaitu adalah kasrah, dan alamat jazm asal yaitu adalah sukun. Selainnya itu cuma pengganti. Jelas itu ya? Aywa, tamam. Jadi apa? Walil jazmi alamatan. Bagi jazm itu mempunyai dua alamat. Alamat asalnya adalah sukun, sebagaimana rafa alamat asalnya adalah dhammah, fathah sebagai alamat asal bagi nasab, kasrah sebagai alamat asal bagi khafad. Atau yang menggantikannya, yang menggantikan daripada rafa ada tiga, yaitu adalah waw, alif, dan nun. Dan yang menggantikan daripada nasab ada empat, yaitu adalah apa? Kasrah, alif, ya, dan hazfin nun. Jelas itu ya? Hadzf nun di sana ya. Di dalam khafad yang menggantikannya dua, yaitu adalah fathah satu, yang kedua yaitu adalah ya. Di dalam jazm cuma satu yang menggantikan, yaitu adalah hadzf, membuang. Aywa, masuk ke pembahasan pertama. Fa ammas sukunu, adapun sukun, fayakunu alamatan lil jazmi, maka dia menjadi alamat bagi jazm fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir, di dalam fi'il mudhari' yang akhirnya sahih. Dalam artian kemarin di rafa dan di nasab, fi'il mudhari' itu di dalam alamat asal yang penting bukan af'alul khamsah. Jelas itu ya? Yang penting bukan daripada af'alul khamsah. Dia menjadi alamat asal, yaitu adalah dhammah ataupun fathah, tanpa memandang akhirnya huruf illah ataupun akhirnya huruf sahih. Tetapi kalau yang akhirnya harf illah, maka di halatir rafa dia tidak nampak karena antara berat atau tidak bisa dikasih harakat. Jelas itu ya. Ketika nasab
maka mugaddarah di dalam yang ada alifnya, di dalam yang harf illahnya waw atau ya, maka kita katakan dia nampak karena ringan. Tapi kalau di jazm yang ada harf illah, apa harf illah? Sama dengan harf mad seperti yang kita terangkan, alif, waw ataupun ya, maka di sini keluar daripada asal, masuk ke kategori hadzaf yang akan datang. Harf illahnya bakalan dibuang. Kalau mau masuk ke dalam asal, maka dia harus sahih. Jelas itu ya? Seperti yadribu sahih, yansuru sahih, yaksiru sahih. Jelas itu ya? Mafhum ini? Ayo. Maka harus sahih. Kalau sahih dimasuk ke harf jawazim, maka kita katakan bahwasanya dia majzum bis sukun. Makanya kata beliau apa? Fa ammas sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhir. Dia telah sahih akhirnya tanpa ada di sana dihubungi daripada harf illah. Maka di sini yang masuk cuma di dalam contoh yadribu. Yadribu, tadribu, adribu, nadribu. Jelas itu ya? Maka ketika dimasuki lam yadrib, lam tadrib, lam adrib, lam nadrib. Di dalam nasara, yansuru ya, lam yansur, lam tansur, lam ansur, lam nansur. Jelas ini? Karuma, yakrumu, lam yakrum, lam takrum, lam akrum, lam nakrum. Dan tambahkan lagi di akhirnya biar lebih mantap lagi pemahamannya, walam yattasil bi akhirihi syai', dan di ujungnya tidak dihubungi daripada sesuatu apapun. Apa maksudnya? Yaitulah tidak berhubungan dengan alifut tasniyah, wawul jamaah, dan nun inas ataupun nun taukid as-sagilah atau khafifah, dan juga jangan sampai berhubung dengan yaul muannasah al-mukhatabah. Nah, intinya lam yattasil bi akhir syai' yaitu apa? Bukan af'alul khamsah. Dan ini bisa difaham dari awal karena memang af'alul khamsah tidak pernah masuk di dalam kategori i'rab asal. Dia selalu i'rab niyabah, i'rab pengganti. Jelas ini? Nah, wa ammal hadzfu, adapun hadzf, membuang, fayakunu alamatan lil jazmi, maka dia menjadi alamat lil jazm fil fi'lil mudhari'il mu'tallil akhir wa fil af'alil lati raf'uha bi thabatin nun. Adapun hadzf fayakunu alamatan lil jazmi, maka dia menjadi alamat lil jazm di dalam dua tempat. Jelas itu ya? Di dalam dua tempat. Dan cara hadzafnya pun berbeda di dalam dua tempat ini. Jelas ini? Di dalam tempat pertama, fil fi'lil mudhari'il mu'tallil akhir, di dalam fi'il mudhari' yang akhirnya ada harf illah, alif, waw atau ya. Maka cara hadzafnya di sini adalah hadzfu harfil illah, dengan membuang harf illah. Contoh daripada ujungnya alif, yakhsha ya. Maka kita katakan lam yakhsha tanpa ada alif. Awalnya yakhsha menjadi lam yakhsha. Contoh waw, yad'u, maka dimasukin daripada lam menjadi lam yad'u. Yarmi, contoh ya, maka kita katakan dimasukin lam menjadi lam yarmi. Contoh alif lagi, yabqa, kita bilang lam yabqa. Contoh yang lain lagi, yardo, kita bilang lam yardo, lam tardo, lam ardo, lam nardo. Yas'a, kita bilang lam yas'a, lam tas'a, lam as'a, lam nas'a. Ayo contoh ya, apa lagi? Yaitu adalah misalnya yamshi. Nah,
lam yamshi. Lam yamshi apa? Yamshi kita bilang lam yamshi. Lam tamshi, lam amshi, lam nanshi. Lam namshi. Yahdi ya. Hada yahdi. Lam yahdi. Lam tahdi, lam ahdi, lam nahdi. Hakada. Contoh waw. Yablu. Yasmu. Jelas itu ya. Lam yablu, lam yasmu, dan yarju, lam yarju. Hakada. Jelas itu ya. Intinya dihadzaf daripada haraf illahnya tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu adalah wa fil af'alil lati raf'uha bisabatin nun. Di dalam fi'il yang mana dia di dalam keadaan rafa' kemarin, nunnya tetap. Jelas itu ya, ditetapkan nunnya. Wa fil af'alil lati raf'uha bisabatin nun. Apa af'al tersebut? Yaitu adalah af'alul khamsah. Jelas itu ya. Apa af'al khamsah? Yaitu adalah yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu 5 daripada af'al. Yang mana ini ketika rafa bisa batin nun. Tapi kalau dinasab gimana kemarin? Dibuang nunnya. Maka di jazm kita katakan juga dibuang daripada nunnya. Maka di dalam yaf'alani menjadi lam yaf'ala. Yaf'aluna kita bilang lam yaf'alu. Taf'alani lam taf'ala. Taf'aluna lam taf'alu. Taf'alina kita bilang lam taf'ali. Aywah. Inilah apa namanya? Sesuatu yang berkaitan dengan jazam itu mempunyai 2 alamat, as-sukun wal hadzf. Jelas ini ya, gampang ya. Nah, aywah, sebagai penutup. Sebagaimana kita terangkan bahwasanya i'rab itu mempunyai al-ghab, mabni juga mempunyai al-ghab. Dan bedanya kalau i'rab dia mempunyai alamat asal dan penggantinya. Kalau mabni dia cuma mempunyai alamat asal, nggak ada penggantinya. Jelas itu ya. Maka mabni mempunyai alamat, jelas itu. Dan alamat mabni itu juga ada 4. Sebagaimana alamat i'rab mempunyai 4 alamat, yaitu rafa, nasab, khafat, dan jazm, maka mabni pun mempunyai 4 alamat. Walil ismil mabni, dan bagi isim yang mabni, apa isim mabni? Wa huwa alladzi la yataghayyaru akhiruhu ya. Yaitulah yang akhirnya tidak bisa berubah. Al-qab mempunyai gelar-gelar daripada alamat yang mana al-ghabnya tersebut mukhtalifah an al-ghabil mu'rab. Mukhtalifah an al-ghabil mu'rab, berbeda daripada lagab mu'rab. Jelas itu ya. Apa al-ghabnya? Yang pertama as-sukun. Yang kedua ialah ad-dhamm. Yang ketiga ialah al-fathah, dan yang keempat ialah al-kasr. Kita ulang, yang pertama ialah as-sukun. Maka tagulu fi i'rabi min. Di dalam i'rab min kita ucapkan harfun mabniyun 'ala sukun. Dia haraf mabni. Mabninya ala apa? Mabninya ala atas sukun. Jelas itu ya. Mabninya ala apa? Mabninya atas apa? Maka kita mabninya atas sukun. Udah, nggak ada lagi sudah. Kita menanyakan daripada yang lain. Mabni ala sukun. Sukunnya dengan apa? Seperti tadi kan, mu'rabnya dengan rafa. Rafa'nya dengan apa? Nggak ada. Seperti itu. Jelas itu ya. Cuma ala sukun selesai sudah pembicaraan. Terus lagi ad-dhamm. Contohnya yaitulah munzu. Jelas itu ya. Maka tagulu fi i'rabi mundu, engkau ucapkan di dalam i'rab mundu harfun mabniyun 'ala dhamm. Sudah selesai. Dia haraf mabni 'ala dhamm. Di dalam fathah contohnya kaifa. Maka tagulu fi i'rabi kaifa, engkau ucapkan di dalam i'rab kaifa itu isim istifham mabni 'alal fathah.
mabni alal fathah. Terus yang kasrah, misalnya bi, ya, bi Zaidin misalnya, bi harf jar bi. Maka di dalam bi Zaidin bi-nya itu harfu jarrin mabniyun alal kasr. Mabniyun alal kasr. Terus di sini ketika dom mabni ala dom, jangan dibilang la tagul ad-dhammah di dalam mabni. Bukan mabni ala dhammah, bukan mabni ala dom. Di dalam fathah kita bilang mabniyun alal fathah, bukan mabni alal fathah. Terus di dalam kasrah kita bilang mabniyun alal kasr, bukan mabniyun alal kasrah. Karena kalau kasrah itu alamat i'rab, fathah alamat i'rab, dhammah alamat i'rab. Alamat jelas itu ya. Al-gab i'rab ialah ad-dhammah, al-kasrah dan al-fathah. Kalau al-gabul bina ad-dhamm, al-fathah dan al-kasr. Jelas itu ya. Nah, untuk membedakan saja, tetapi itu pun perbedaan seperti yang kita terangkan di awal kemarin. At-tafriga baina al-gabil i'rab wal bina madhhabun basriyun. Ialah madhab basri. La kufi, bukan madhab kufi. Kalau madhab kufi terserah mau bilang dhammah, mau bilang dham. Mau bilang kasrah, mau bilang kasr. Kalau di dalam madhab basri dibedakan. Dham itu berarti untuk mabni, untuk bina. Dhammah berarti untuk i'rab. Hakadha. Jelas itu? Tamam. Aywah, dan besok insyaallah pertemuan akan datang musannif akan menerangkan lagi tentang alamat i'rab dengan cara yang berbeda. Jelas itu? Dan tugas bagi Ustadz Yakub yaitulah mulai menghafal daripada definisi kemarin, yaitulah isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, terus lagi asmaul khamsah, apa itu? Jelas itu? Terus isim mufrad apa itu? Yang munsharif apa itu? Ghairu munsharif apa itu? Jamak taksir juga seperti itu. Dan kalau ada tambahan nanti kita tambahkan seperti misalnya syarat di dalam jamak muannas salim, syarat di dalam asmaul khamsah, itu semua insyaallah akan kita terangkan di cara yang berbeda yang diterangkan oleh musannif. Tamam, sampai sini insyaallah cukup. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.